Sebuah video yang memprotes petugas Samsat Kuta Bali menjadi viral di media sosial. Hal ini dikarenakan dirinya tidak bisa membayar pajak STNK kendaraan bermotor. Pria tersebut mengaku dipersulit sebab dirinya hanya ingin membayar pajak kendaraan. Melalui video kedua, pria tersebut mengaku kembali lagi ke Samsat 2 hari kemudian dan mengaku telah selesai membayar pajak tanpa harus balik nama, namun melalui calo. Warga tersebut protes pada petugas Samsat Kuta Badung, Bali. Hal ini dikarenakan dirinya tidak bisa membayar pajak STNK kendaraan bermotornya. Dalam video yang direkamnya, pria tersebut mengaku tidak bisa membayar pajak kendaraan karena nama yang tertera dalam STNK berbeda dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Pria tersebut pun mengaku dipersulit sebab dirinya hanya ingin membayar pajak kendaraan. Sementara dia mengaku belum cukup uang untuk proses balik nama. Sementara petugas Samsat dalam video itu menyarankan agar pria tersebut melakukan proses balik nama kendaraan terlebih dahulu, baru kemudian bisa membayar pajak kendaraan. Saya ini bayar pajak, ada uang untuk bayar pajak, tapi belum bisa balik nama. Kok tidak dikasih saya bayar pajak? Masalahnya motor apa? Bermasalah apa motor saya ini, Bu? Ya permasalahannya Bapak, karena untuk proses pengoperasian pembayaran pajak pengusaha 1 tahun, yaitu KTP-nya itu harus sama dengan STNK. Oh, berarti KTP ini kan saya beli motor second, Bu, ya, motor bekas. Jadi prosesnya, kemampuan saya itu ya segitu, Bu, sebagai rakyat. Tapi otomatis kan saya yang bayar, dengerin dulu, otomatis saya yang bayar pajak. Otomatis berbedalah KTP saya dengan pemilik motor sebelumnya. Terus ibu memaksa saya untuk balik nama. Uang untuk itu belum ada. Sekarang ibunya tadi ini yang bilang begitu harus itu balik nama. Nah sekarang dengar dulu, saya mau bayar pajak. Kemampuan saya ini Bu, betul. Cuma saya mau bayar pajak aja. Ya, saya tahu Bapak bayar pajak. Tadi kan Bapak bilang kalau saya ditilang polisi, kan gitu tadi. Saya sampaikan, ya sampaikan sama polisinya Pak, saya belum bisa nyamsat karena KTP saya berbeda. Kan saya sampaikan begitu tadi. Oh berarti ibu yang menghimbaukan seperti itu. Ya, tadi kan. Oh enggak, terima kasih sekali. Berarti saya nggak usah bayar pajak kalau begitu. Kan bagus Bu. Kan saya perlu sampai rakyat. Kalau ibu memberikan penjelasan seperti itu. Mau ditanya sama rakyat yang lain, rakyat yang mana Pak? Loh, rakyat dulu siapapun yang nanti kena tilang Bu, akan begini jawabannya. Artinya kan mereka dengar ucapan saya Bu. Selanjutnya, melalui video kedua, pria tersebut mengaku kembali lagi ke Samsat 2 hari kemudian dan mengaku telah selesai membayar pajak tanpa harus balik nama namun melalui calo. Belum balik nama nggih. Nah, nikah dia nggih. Harus balik nama Dumun. Ini Bapak gimana prosesnya? Ya sudah selesai nih Bu. Barusan di sini juga prosesnya Bu. Di sini yang nyamsat bisa loh Bu, tapi lewat calo. Lebihan yang kena Bu. Lewat jalur. Bapak Justru yang sendiri nyamsat pangsing lewat calo, ibu tidak izinkan. Ternyata sekarang lewat calo bisa. Video tersebut diduga pertama kali diunggah oleh akun bernama Agung Riu di Facebook pada 17 Desember 2021 dan telah dibagikan ulang sebanyak 11.000 kali dan dikomentari lebih dari 2.300 warganet. Menanggapi adanya dugaan praktik calo dalam pengurusan pajak kendaraan seperti dalam video tersebut, Kasubdit STNK Korlantas Polri, Kombes Taslim Khairuddin angkat bicara. Ia mengakui bahwa kasus percaloan dalam pengurusan pajak kendaraan masih banyak terjadi di lapangan. Menurutnya, percaloan dan kasus mal prosedur dalam pelayanan itu terjadi karena adanya simbiosis mutualisme di antara para pihak. Para pihak tersebut adalah pemilik kendaraan bermotor calo dan petugas Samsat. Terkait kejadian seperti dalam video di Bali itu, pihaknya berharap petugas pelayanan bisa bersikap bijak. Kendati demikian, di sisi lain ia menyebut pemilik motor seharusnya memahami konsekuensi ketika berani membeli kendaraan bermotor, termasuk mengurus surat-surat dan pajaknya. Lebih lanjut, Taslim menjelaskan mengenai syarat pembayaran pajak kendaraan yakni nama di STNK dan KTP harus sama. Menurut Taslim, KTP merupakan salah satu syarat dalam pelayanan fungsi regiden atau registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk pengawasan bahwa kendaraan tersebut belum berpindah tangan. Menurutnya, penyertaan syarat KTP juga ditujukan untuk menghindari sengketa hukum atas kendaraan. Polri merumuskan fungsi identifikasi ke dalam 4 tujuan. Pertama, memberikan legitimasi atau pengakuan secara hukum berupa kepemilikan dalam bentuk BPKB dan legitimasi operasional melalui STNK. Kedua,
sebagai alat kontrol yang dilakukan melalui pengawasan di lapangan dan identifikasi pengawasan atau perpanjangan 5 tahun dan pengesahan tahunan STNK. Ketiga, sebagai data forensik kepolisian. Keempat, pelayanan keamanan, sebab ranmor sangat berpotensi menjadi sumber konflik dan objek sasaran sekaligus alat kejahatan.